فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus-menerus diberikannya kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mensyukurinya, sebagaimana kita memohon kepadanya untuk senantiasa dijaga nikmat tersebut dan diberi tambahan atasnya. Dan sebagaimana yang telah kita jadwalkan, insyaallah pada hari ini kita mulai untuk membaca salah satu kitab yang dikarang dalam pembahasan akidah. Walaupun qaddarallah ma syaa fa'al, sebenarnya kondisi badan kurang fit, tapi nasallallahu al-afiyah wal i'anah. Yang akan kita belajar ini, ikhwani fillah, yaitu sebuah risalah yang tergolong awal risalah yang dulu ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada tahun 1380, dan itu dikatakan awal tulisan beliau yang dicetak. Yang hakikat risalah ini adalah sebuah upaya untuk menyederhanakan kepada para thalabatul ilm pembahasan-pembahasan yang dicakup dalam risalah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga kita butuh untuk mengenal sekilas risalah asli sebelum kita mempelajari risalah yang merupakan talkhisnya, yaitu ringkasan dan penyederhanaan kalimat-kalimat sehingga mudah dipahami oleh para thalabatul ilm. Karena sebagaimana kita ketahui, tujuan dari dakwah adalah tersampainya al-ilm
dan dipahami apa yang disampaikan. Dan dari masa ke masa akhwani fillah didapati ad-dha'f, didapati kelemahan dari sisi bahasa maupun kelemahan dari himmah, juga yang lainnya yang tidak didapati pada generasi awal. Pemahaman, sehingga dulu kalimat para salaf ringkas-ringkas. Ketika sampai pada kita butuh penjabaran, butuh keterangan, butuh syarah untuk memudahkan para talabatul ilm memahami maknanya dengan pemahaman yang benar. Apalagi kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang banyak dari kitab-kitab beliau akhwani fillah bentuknya berupa fatwa, sehingga terkadang tidak tersusun dalam bab per bab, fasal demi fasal, tapi beliau sebutkan dalam bentuk fatwa, menjawab dari awal sampai akhir dalam satu risalah, sehingga butuh untuk disederhanakan. Dan asal risalah ini akhwani fillah yaitu yang dikenal dengan Al-Fatawa Al-Hamawiyah, atau dikenal juga Al-Aqidah Al-Hamawiyah, atau dikenal juga Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Penamaan bermacam-macam. Sebabnya kenapa akhwani fillah? Karena memang Syekhul Islam tidak memberikan judul. Sebab itu adalah fatwa yang diberikan kepada penduduk Hamah, yang saat itu meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk dijelaskan tentang bagaimana memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan akidah yang lurus tentang hal ini. Dan beliau tuliskan risalah ini dalam satu kali duduk bainadz zuhri wal asr. Beliau tulis risalah ini dalam sekali duduk sebagai fatwa antara zuhur dan asar, sebagaimana beliau jelaskan pada sebagian tulisannya tentang risalah atau fatwa yang ditujukan kepada penduduk Hamah, yang akhirnya masyhur kemudian dengan Fatawa Al-Hamawiyah, yang kemungkinan juga setelah itu ada penambahan pembahasan, penukilan dari para a'imah, kemudian muncul dua istilah, ada Hamawiyah Sughra, ada Hamawiyah Kubra. Tapi yang sampai kepada kita, yang kemudian banyak dipelajari oleh para talabatul ilm di markis-markis ahli sunnah, yang kemudian sampai disederhanakan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan kitab yang akan kita bahas ini, yaitu Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Itu adalah dari Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Yang dari sini kita ketahui ya kawan, tentang kekokohan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan barokah yang Allah berikan kepada ilmu dan waktu beliau. Risalah yang menjadikan generasi setelahnya mendapatkan fawaid yang banyak, yang mempelajari saja tidak cukup satu kali duduk, ya kan?
Kita mempelajari ini mungkin nanti ini baru talkhisnya. Mempelajarinya mungkin sebulan itu sudah cepat sekali. Bulan lebih. Nah, ya, semoga diberi kemudahan dan diberi ma'unah untuk bisa mengambil istifadah. Beliau karang dalam satu kali duduk antara zuhur dan asar. Nah, dari kepala beliau dalam artian dari mahfuzat yang ada pada beliau rahimahullahu ta'ala, ya nanti insyaallah ta'ala kita sedikit membahas tentang biografi ringkas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mengambil ibrah. Yang fatwa ini akhwan menjadi fatwa fenomenal pada masa itu karena setelah keluarnya fatwa Al-Hamawiyah kemudian terjadi keributan yang besar saat itu. Nah, ribut. Nah, karena musuh-musuh dakwah salafiyah saat itu kemudian menjadikan fatwa ini sebagai sebab untuk ta'an kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan batil. Dan karena mayoritas akidah yang dianut manusia pada masa itu akhwan adalah akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Sedangkan fatwa ini betul-betul membabat habis pokok-pokok dari akidah Asy'ariyah. Ini juga sisi penting akhwan, kenapa kita butuh mempelajarinya dan betul-betul memahaminya dengan baik. Kenapa? Karena risalah ini sangat kita butuhkan dan kondisinya juga sama dengan keadaan kita, yang kita hidup di tengah-tengah komunitas yang masyarakatnya kebanyakannya menganut akidah Asy'ariyah. Nah, sehingga dengan sebab keluarnya fatwa ini Syekhul Islam mendapatkan ujian yang banyak. Nah, fitnah dan yang lainnya. Tapi demikianlah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak mesti. Kalau para anbiya dan rasul saja tidak luput dari ujian, dari permusuhan, apalagi para penerus mereka yang notabene keadaannya lebih rendah dari sisi keilmuan, lebih rendah dari sisi ketakwaan dibandingkan para nabi dan rasul. Walaqad kunzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kunzibu wa udhu. Agar diketahui siapa yang bersabar, juga agar semakin kokoh. Karena memang untuk mendapatkan kekokohan butuh diuji terlebih dahulu. Disampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang bagaimana seseorang, mana yang harus dia pilih seandainya diberi pilihan, diberi tamkin, atau yang lebih utama mana, diberi tamkin atau diberi imtihan, diberi ujian-ujian yang banyak di muka bumi. Maka beliau jawab, la yumakkan hatta yumtahan. Tidak akan mungkin seorang diberi tamkin, diberi kekokohan sampai dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan insyaallah sebelum kita masuk pada kitab 6 dan inti pembahasan dalam kitab ini, ada beberapa muqaddimah. Sebelum itu yang pertama yaitu sekilas kita bahas tentang biografi dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagai pentalkhis risalah. Nah, yang kemudian risalah ini ya dinisbahkan kepada beliau, yaitu
Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Nah, kemudian nanti kita di sela-sela membaca muqaddimah Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menyebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab ini, nah, akan kita tambahkan berkaitan dengan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Yang pertama, ikhwani fillah, berkaitan dengan biografi Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang tergolong dalam deretan mujaddid juga di abad yang berkumpul padanya 4 mujaddid sebagaimana telah kita lewati dalam pelajaran istidlal. Siapa 4 mujaddid tersebut yang dimaksud? Indak Muhammad Sidoarjo, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala. Nah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ikhwan, nama beliau Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad Al-Utsaimin. Jadi Utsaimin ini nisbah kepada alnya, sehingga itu bukan nama dari dari ayahnya. Ayahnya adalah Shalih, sehingga ketika dikatakan Ibnul Utsaimin maksudnya salah satu anak keturunan dari Alu Utsaimin. Taib. Yang kemudian beliau masyhur dengannya dari keluarga Utsaimin. Kapan saja kok disebut Ibnul Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin, maka terarah kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah termasuk sebaik-baik jasa dari seorang keturunan terhadap keluarga besarnya. Dan beliau tergolong dari Bani Tamim. Dilahirkan pada tahun 1347 di daerah Unaizah, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Qasim yang masuk dalam kekuasaan negeri Saudi Arabia, yang daerah ini telah kita sebut dan kita dengar ketika membahas biografi Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, karena berarti berasal dari tempat yang sama, kawan, dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun dari sisi perkembangan keilmuan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ikhwan, pertama kali mempelajari Al-Quran dari sisi kakek dari pihak ibunya, yang beliau juga seorang muallim pada masa itu, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damil. Ini menunjukkan, kalau kita perhatikan dari biografi para imam yang kita lewati, ya ikhwan, memang kebiasaan para pendahulu kita, terutama mereka-mereka yang mencapai puncak
pada sisi ilmu di zamannya, ya berawal dari apa? Dari usaha keras keluarga. Naam. Tayyib. Maka ini dorongan bagi para orang tua untuk betul-betul memperhatikan sisi ta'lim bagi anak-anaknya. Dan sebelum itu semua berarti memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu, karena setiap orang menginginkan untuk dia memiliki keturunan. Seorang memiliki keturunan yang saleh, keturunan yang lebih baik dari dirinya, maka hendaknya mengawali dari pembekalan diri terlebih dahulu. Kita bekali diri terlebih dahulu untuk bisa mengajari anak-anak kita. Di awal-awal mereka butuh pembelajaran. Nah, sebelum mereka rihlah mencari ilmu dari orang-orang yang lebih kuat dari kita, lebih kokoh dari kita dari sisi ilmu. Nah, beliau mengambil dasar-dasar ilmu. Nah, baik itu menulis, adab, kemudian hisab dan yang lainnya, sampai dimasukkan ke tempat pengajaran untuk membaca dan menghafal Al-Quran, sehingga beliau telah menghafal Al-Quran dengan mungkin ketika telah mencapai umur 14 tahun. Kemudian setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, diarahkan untuk betul-betul konsentrasi dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan ini sebaik-baik pengarahan dari orang tua, karena sungguh ikhwanifillah, ilmu yang datang, pujian-pujian di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bagi orang yang memilikinya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Sehingga siapapun itu yang mendapatkan izin dari orang tua, apalagi mendapatkan dorongan dan mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk belajar di ilmu syar'i, maka ini wajib untuk disyukuri. Disyukuri, kemudian wujudkan itu. Karena banyak sekali dari para orang tua ikhwanifillah yang keliru dalam mengarahkan anak-anaknya, bahkan memandang sebelah mata bagi mereka-mereka yang mau mempelajari ilmu syar'i. Sebagian ditolak, sebagian dicegah, dilarang, karena dianggapnya itu adalah suatu ilmu yang mengajak pada keterbelakangan. Nah, padahal ilmu yang akan membawa pemiliknya pada keutamaan, kemuliaan dan pujian-pujian dari Allah maupun Rasulnya. Dalam hadis-hadis yang banyak, akhwan, dan pujian-pujian itu diarahkan kepada pengemban ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang diberi ilmu di antara kalian. Demikian pula akan diangkat derajat orang-orang yang memiliki iman. Dan ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Adapun ilmu duniawi yang datang dalam Al-Quran adalah celaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Celaan dari si mana? Karena banyak manusia terlalaikan karena belajar ilmu duniawi dari ilmu akhirat. Keadaan manusia, mereka ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mengilmui hal-hal yang zahir dari kehidupan dunia ini. Ilmu-ilmu dunia dikuasai betul, tapi mereka dalam keadaan lalai dari ilmu tentang akhiratnya. Nah, karena mayoritas terlalaikan dari ilmu syar'i sehingga dicela.
Walaupun pada beberapa bidang ilmu duniawi, ketika seorang memiliki kebutuhan padanya dan memang menggunakannya untuk kepentingan agama dan kepentingan yang memang harus dia wujudkan pada perkara dunianya dan tidak mengganggu dalam belajar ilmu syar'i, tidak masalah. Cuman hukum dibangun di atas kondisi yang mendominasi. Makanya selama seorang memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu syar'i, manfaatkan. Naam. Dan Imam Sya'di rahimahullah ta'ala atau Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika kecil itu diarahkan untuk belajar dari syekh di kota Unaizah tadi, yaitu tidak lain adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang saat itu sudah membuka pelajaran ilmu syar'i di jami' beliau, yaitu di Jami' Kabir Unaizah, yang tergolong ikhwan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah guru pertama beliau, yang betul-betul beliau mengambil ilmu dan mendapatkan kemanfaatan yang banyak, dan juga ikhwan mendapatkan pengaruh yang besar dari sisi metode dan jalan hidup. Dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini beliau mengambil berbagai macam cabang ilmu, dari tafsir, hadis, sirah, tauhid, fikih, usul, nahwu dan yang lainnya. Dan akan kita ketahui metode beliau dalam usul dan fikih banyak sekali banyak sekali terpengaruh dengan metode gurunya. Kemudahan dalam penyampaian, metode dalam berdakwah dan seterusnya. Walaupun pada masa itu beliau sempat mengambil dari murid-murid Imam As-Sa'di yang ditunjuk sebagai pembantu di Masjid Jami' tadi, tapi menjadi guru pokok beliau adalah Imam As-Sa'di pada masa itu. Kemudian setelah dibuka ma'had ilmi di Riyadh, Syekh bin Utsaimin diarahkan untuk belajar ke sana dan meminta izin pada Imam As-Sa'di. Sehingga beliau pun diizinkan untuk ikut masuk, sehingga di sana beliau bisa berguru pada mufassir pada abad itu, yaitu Imam Asy-Shinqiti rahimahullah. Kemudian juga punya kesempatan untuk bisa mengambil ilmu dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, yang Syekh Ibn Baz rahimahullah bisa digolongkan akhwan, yaitu guru kedua dari guru besar Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala setelah Imam As-Sa'di. Kenapa? Karena juga beliau terpengaruh banyak dengan Syekh Ibn Baz dari sisi tahsil, dari sisi upaya menghasilkan ilmu dan bidang-bidang yang lain. Jadi kalau seorang mau meringkas, yaitu guru utama dari Imam Syekh bin Utsaimin dari sekian banyak guru-guru yang beliau mengambil darinya, ya dua ini, Imam As-Sa'di dan Syekh Ibn Baz rahimahumallahu ta'ala. Karena memang ta'athur yang beliau dapat dari keduanya sangat besar. Tayyib. Kemudian setelah itu kembali lagi beliau ke Unaizah tahun 1374 dan kembali di sisi Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga untuk belajar dan mengajar di masjid tersebut. Ya, akhirnya setelah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala wafat, beliau pun menjadi pengganti dari Imam As-Sa'di untuk memegang Masjid Jami' di Unaizah. Dan beliau menjaga untuk durus sebagaimana yang dulu
ditunaikan oleh Imam As-Sa'di untuk tetap berlangsung di masjid tersebut, dan para talabatul ilm juga semakin banyak untuk mengambil ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala. Selain sebagai pengajar di masjid itu, beliau juga dari sisi pemerintah mendapatkan tugas sebagai anggota Hay'ah Kibaril Ulama di Mamlakah saat itu, mulai dari tahun 1407 sampai wafatnya. Juga termasuk dalam majelis ilmi pada Universitas Muhammad bin Saud. Dan juga sebagai pengisi untuk fatwa, menjawab semua fatwa-fatwa yang diarahkan, sehingga terkumpul sampai pada kita akhwan dalam banyak kitab-kitab, yaitu apa, dari 6 acara Nurun ala Darb, ya, saat itu dipancarkan dengan apa, idha'ah, dengan radio. Yang ini sebenarnya akhwan, faedah dan barokahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa, setelah munculnya TV-TV, yang bahkan fitnah yang muncul lebih banyak daripada kemanfaatan. Oleh karena itulah ketika dulu upaya penyiaran dengan radio dan manusia mencukupkan dengan suara para ulamanya, fawaid yang didapatkan jauh lebih banyak daripada ketika telah terbuka pintu-pintu video, kemudian dengan televisi yang di situ keluar foto-foto atau video dari para penyampainya. Yang jelas tercampur padanya penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gambar makhluk yang bernyawa. Dan bernamij Nurun 'ala Darb, akhwan, kalau kita perhatikan fatwa yang kemudian di transkrip tertulis, kita dapati fawaid yang sangat banyak. Dan juga penting bagi para thalabatul ilm untuk membaca kutub fatwa, ketika telah memiliki kemampuan membaca kitab di antara kitab-kitab yang dianjurkan untuk muthala'ah adalah kitab-kitab fatwa, karena itu akan membuka pemahaman, juga membuka wawasan bagi seorang talib tentang berbagai macam cabang ilmu. Taib. Beliau rahimahullah ta'ala dari apa yang ditulis dalam biografi yang begitu banyak, kawan, kalau kita perhatikan, waktunya betul-betul beliau arahkan untuk ilmu dan ta'lim serta dakwah, dan itu sebaik-baik apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia, dan sebaik-baik penggunaan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bukakan bagi seorang hamba. Sampai pada tahun 1421 Allah Subhanahu wa ta'ala panggil beliau, secara tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 bulan Syawal, beliau wafat dan disalatkan di Masjidil Haram setelah salat asar pada hari Kamis tersebut. Dan dikuburkan di Makkah Al-Mukarramah. Di antara peninggalan beliau
yang banyak ikhwani fillah, ya kitab yang akan kita pelajari ini yang tergolong awal-awal kitab yang beliau karang yang dicetak. Adapun dalam bidang fikih banyak di antara yang menjadi rujukan dan sangat luas fawaid yang bisa dipetik ikhwan, yaitu Syarhul Mumti' dengan kemudahan bahasa dari sekian banyak kitab-kitab fikih. Nah, kemudahan bahasa yang pada Syarhul Mumti' ikhwani fillah itu sangat mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Pada bidang akidah maupun tauhid, syuruhat beliau banyak. Dan bahkan di sisi para penuntut ilmu, syarah beliau dicintai ya kawan, karena mudahnya bahasa. Syuruhat beliau banyak dicintai oleh para talabatul ilm. Kemudahannya juga karena detailnya dalam menjelaskan kalimat-kalimat dari kitab yang disyarah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan termasuk nanti juga kitab Talhis Al-Hamawiyah ini yang akan kita lihat bagaimana kitab Fatawa Hamawiyah Kubra yang tergolong sulit bagi para pemula bisa kemudian mudah penyampaiannya dan bisa dipahami oleh para penuntut ilmu biidznillah tabaraka wa ta'ala. Mungkin itu untuk muqaddimah pertama. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.